Halo semuanya, balik lagi di channel Nonton Bareng. Di video kali ini akan dibahas mengenai alur film The Boy yang dirilis pada 2016. Tapi sebelumnya, jangan lupa mendukung channel ini dengan like video ini, subscribe dan nyalakan loncengnya, karena subscribe itu gratis dan supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Terima kasih. 1, 2, 3. Cerita film The Boy diawali dengan seorang wanita bernama Greta yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah rumah. Ia dijemput oleh supir pribadi keluarga Hilshire. Di sana Greta akan bekerja sebagai pengasuh anak. Supir itu mengatakan jika keluarga Hilshire sedang pergi sebentar dan meminta Greta untuk menunggu mereka di rumah. Saat masuk ke dalam rumah, Greta sangat terkesan dengan rumah keluarga Hilshire yang megah seperti istana. Tiba-tiba Greta mendengar suara di atas loteng dan ia pun segera pergi ke sana. Di sana ia melihat sebuah lukisan besar keluarga Hilshire, lalu ia masuk ke sebuah kamar tidur dan terdapat beberapa mainan anak kecil di sana. Greta terkejut dengan kehadiran seorang pria bernama Malcolm, ia pengantar barang sekaligus pemilik toko makanan. Di dalam percakapan, terungkap jika Greta adalah orang Amerika dan ini adalah perjalanan pertamanya ke Inggris. Kemudian Nyonya Hilshire pun datang menjumpai Greta dan mengajaknya untuk mengenalkan kepada suaminya dan anaknya yang bernama Brahms. Ketika melihat Brahms, Greta tertawa karena melihat boneka yang mereka sebut sebagai Brahms. Ia beranggapan bahwa mereka sedang membuat sebuah lelucon kepadanya. Namun tidak seperti itu kenyataannya, mereka memang menganggap boneka itu sebagai anak mereka yang bernama Brahms. Greta pun berusaha memaklumi hal tersebut. Tuan dan Nyonya Hilshire akan segera pergi, maka dari itu mereka mempekerjakan Greta untuk mengasuh Brahms. Nyonya Hilshire pun menjelaskan apa saja yang harus dilakukan Greta, dari membangunkan Brahms, memberi dia makan hingga memutar lagu favorit Brahms dengan suara yang keras. Saat berada di luar, Tuan Hilshire sempat menjelaskan sedikit hal kepada Greta. Dia mengatakan apapun yang kamu lihat dan pikirkan, ingatlah anak kami memang ada di sini. Dia ada bersama kita semua dan dia nyata. Hal itu membuat Greta menjadi bingung dengan apa yang terjadi di keluarga Hilshire. Malam sebelum pasangan lansia itu pergi, mereka bertanya kepada Brahms apakah Brahms menerima Greta untuk menjadi pengasuhnya. Mereka bertanya dengan menutup pintu agar tidak terlihat Greta, dan setelah membuka pintu, mereka mengatakan kalau Brahms menerima Greta. Sebelumnya sudah banyak pengasuh yang ditolak oleh Brahms. Malam sebelum tidur, Greta menghubungi saudara perempuannya yang bernama Sandy. Greta menceritakan semua hal tentang keluarga itu. Kemudian saat pagi hari, pasangan lansia itu bersiap untuk pergi. Nyonya Hilshire mengatakan maaf kepada Greta sebelum meninggalkan rumah tersebut. Dan hal itu tentu saja membuat Greta merasa semakin aneh. Kemudian setelah pasangan lansia itu pergi, Greta terlihat mengabaikan peraturan yang diberikan kepadanya untuk mengurus Brahms, karena ia merasa Brahms hanyalah sebuah boneka porselen. Greta pun merasa ada yang aneh dari rumah tersebut. Greta pun menanyakan cerita tentang Brahms dan keluarga Hilshire kepada Malcolm. Malcolm menjelaskan pernah terjadi kebakaran di rumah tersebut sekitar 20 tahun yang lalu dan Brahms tidak terselamatkan di hari ulang tahunnya yang ke-8. Dan setelah itu boneka Brahms pun dibuat dan berada di rumah Hilshire. Malcolm pun mengajak Greta keluar pada malam hari. Namun Greta diganggui oleh hal-hal aneh di rumah tersebut, hingga Greta terjebak di atap dan tak bisa keluar pada malam itu. Malam berikutnya, Greta lagi-lagi diganggui oleh boneka Brahms, ditelepon hingga ada yang berjalan di depan pintu kamar Greta. Namun saat Greta membuka pintu, ada potongan roti untuk Greta yang berada di atas piring. Greta kemudian mendekati boneka Brahms. Dia mulai merasa seakan-akan Brahms adalah boneka yang hidup yang menginginkan Greta menjalankan tugasnya untuk menjaga Brahms. Lalu adegan berganti ke pasangan Hilshire. Mereka terlihat menulis sebuah surat yang ditujukan kepada Brahms, lalu mereka pun menenggelamkan diri mereka berdua ke dalam laut. Greta pun memulai harinya kembali dengan mengikuti peraturan tugas yang ada. Dia mulai menganggap Brahms layaknya anak manusia. Malcolm pun merasa aneh melihat kelakuan Greta, hingga Greta melihat sekali lagi boneka Brahms yang berpindah tempat. Greta pun langsung memanggil Malcolm untuk memperlihatkan fakta kalau Brahms memang hidup.
Dia pun meletakkan Brahms di balik pintu dengan menggarisnya menggunakan kapur di bawah lantai. Percobaan pertama Greta gagal, boneka Brahms tidak berpindah sama sekali. Namun Greta meminta kepada boneka Brahms untuk meyakinkan Malcolm kalau Brahms memang hidup dan ia pun mencoba lagi dan boneka itu pun berpindah tempat. Greta pun terlihat senang karena berhasil membuktikan hal itu. Namun Malcolm merasa sedikit khawatir dengan hal-hal seperti roh dan sebagainya. Namun keberadaan Malcolm di rumah itu, membuat Brahms terlihat cemburu dengan menghidupkan lagu dengan suara yang keras. Hal itu membuat Malcolm semakin resah dan ia menyuruh Greta untuk tinggal di kota saja. Namun Greta menolak karena dia ingin menjalankan tugas dan pekerjaannya. Malcolm pun akhirnya menceritakan hal yang masih disimpannya. Dia mengatakan kalau dulu pernah ada anak gadis kecil bernama Emily Cripes yang tiap pekan datang untuk menemani Brahms. Saat Brahms berulang tahun, Emily datang dan tak pernah kembali pulang. Kemudian mayatnya ditemukan di dalam hutan, ada bekas pukulan di tengkoraknya. Polisi pun memanggil keluarga Hilshire untuk menginterogasi Brahms. Saat mereka menuju ke rumah, segala sesuatu di rumah itu pun terbakar. Keluarga Hilshire berhasil keluar, kecuali Brahms yang terbakar hidup-hidup. Greta bertanya apakah pembunuh gadis kecil itu ditemukan, dan Malcolm menjawab tidak. Dia tidak tahu siapa pembunuhnya, namun dengan hal-hal aneh yang terjadi di rumah itu, membuat Malcolm sangat khawatir kalau ada roh atau hal jahat lainnya yang bisa saja mengganggu Greta. Namun Greta tetap saja menolak tawaran Malcolm untuk pindah tempat. Di pagi hari, Greta dikejutkan dengan kedatangan mantan pacarnya, Cole, yang datang tanpa memberi kabar. Kemudian selang beberapa saat, Malcolm pun datang ke rumah itu. Greta mengatakan kalau Malcolm hanya kurir pengantar barang di rumah itu. Malcolm yang khawatir menyuruh Greta untuk tidak mengizinkan Cole berada di rumah itu dan Malcolm pun pergi ke mobilnya. Sesaat sebelum menidurkan Brahms, Greta diminta untuk kembali oleh Cole. Dia meminta maaf atas segala perbuatannya, namun Greta masih menolak hal itu. Greta yang sedih tidur di sebelah boneka Brahms. Greta merasa tidak nyaman dengan keberadaan Cole. Greta berkata kepada Brahms, andai ia bisa membantunya. Dan saat tertidur di luar, dari atas kening Cole terlihat darah yang menetes. Hal itu membangunkan Cole dan ada beberapa tikus yang terlihat sudah mati. Cole berteriak membangunkan Greta dan menunjukkan tulisan dengan darah yang menyuruh Cole untuk pergi dari rumah itu. Cole pun bertanya, apakah kau yang menulis itu? Kau ingin aku pergi? Greta menjawab kalau bukan dia yang melakukannya, namun itu mungkin adalah ulah Brahms, yang pindah tempat dari tempat tidurnya ke ruangan saat Cole tidur. Cole pun berusaha untuk mengambil boneka Brahms. Mendengar keributan tersebut, Malcolm yang sedang berada di mobil pun langsung masuk dan ia menyuruh Cole untuk keluar. Cole terlihat sudah memegang boneka Brahms. Karena kesal dengan semuanya, ia pun membanting boneka Brahms hingga pecah. Kemudian suara-suara orang berlari pun terdengar dari rumah itu. Cole mendekati suara tersebut yang sepertinya berada di balik cermin. Saat mendengarkan dengan menempelkan telinganya, tiba-tiba cermin tersebut pecah dan menjatuhkan Cole ke lantai dengan pecahan kaca. Dari balik cermin tersebut, keluar seseorang pria yang menggunakan topeng yang mirip dengan boneka Brahms, dan pria tersebut adalah Brahms yang asli. Brahms pun langsung mendekati Cole, namun langsung dicegah Malcolm. Malcolm pun langsung dihantam oleh Brahms. Brahms langsung mengambil pecahan boneka dan langsung menancapkan ke leher Cole, hingga Cole tak terselamatkan. Setelah itu Brahms langsung menangkap Greta, namun digagalkan oleh Malcolm yang memukul kepala Brahms. Mereka pun berlari hingga memasuki ruangan rahasia tempat Brahms selama ini berada. Greta pun menemukan surat yang dikirimkan oleh orang tua Brahms dan di surat itu menyatakan kalau mereka sudah pergi untuk selamanya dan Greta sebagai pengganti mereka. Saat berusaha mencari jalan keluar, Brahms menemukan mereka dan memukul kepala Malcolm hingga pingsan. Greta yang melihat itu pun langsung berlari keluar. Namun Brahms mengancam akan membunuh Malcolm. Greta terus berlari hingga dia berpikir lagi untuk kembali menyelamatkan Malcolm. Dia kembali memasuki rumah tersebut dari depan pintu dan membawa sebuah obeng di kantong celananya. Greta menemui Brahms dan ia mengatakan dia kembali untuk Brahms. Lalu Brahms mendekati Greta. Greta yang panik langsung membentak Brahms untuk menyuruhnya tidur karena sudah waktunya. Brahms pun meletakkan senjata yang dipegangnya dan mengikuti kata-kata Greta. Ia pun berbaring ke tempat tidur.
Sebelum tidur dia meminta Greta untuk menciumnya, dan Greta menolak karena kelakuan Brahms hari ini. Saat Greta akan keluar, Brahms menarik tangan Greta untuk menciumnya. Greta pun melakukannya dan tanpa disadari Brahms, Greta langsung menusuk perut Brahms dengan obengnya. Brahms yang kesakitan langsung mencampakkan Greta dengan sangat kuat dan mencekik lehernya. Greta memutar tusukan obeng yang berada di perut Brahms dan membuat Brahms terjatuh pingsan. Greta pun langsung mencari dan menolong Malcolm. Mereka pun pergi dari rumah itu dengan mobil Malcolm. Lalu di akhir cerita, di dalam rumah tepatnya di ruangan Brahms, terlihat Brahms sedang memperbaiki bonekanya yang sudah pecah. Itulah alur cerita film The Boy. Film horor ini merilis sekuelnya yang berjudul Brahms, The Boy 2 yang ditayangkan pada 2020. Bila kamu sudah menonton film The Boy, bagaimana pendapatmu mengenai film ini? Share di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe.